tersebut telah selesai hari ini dengan penyelesaian perkara secara e-litigasi, dan untuk perkara tersebut dan nama tersebut telah diputus hari ini secara e-court atau e-litigasi dan telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tadi sekitar jam 13 waktu Indonesia Barat. Hasilnya dari gugatan penggugat tersebut, gugatannya untuk dapat bercerai dengan tergugat dikabulkan. Selanjutnya untuk anak dari kedua belah pihak itu jatuh atau berada dalam asuhan dan pemeliharaan pihak penggugat, serta biaya untuk kedua orang anak tersebut dibebankan kepada pihak tergugat, serta tuntutan dari penggugat mengenai mut'ah serta nafkah selama masa iddah juga dikabulkan. Untuk dua orang anak tersebut sejumlah 40 juta rupiah, dan untuk mut'ah juga telah dikabulkan sesuai dengan gugatan, serta nafkah selama masa iddah juga. Untuk nafkah selama masa iddah adalah 60 juta. Untuk mut'ah sejumlah 40 juta. Gitu. Udah lengkap semuanya? Nggak ada. Hanya itu yang barusan disebutkan, yaitu perceraian serta gugatan hak asuh anak serta biaya pemeliharaan anak serta akibat perceraian yang dikabulkan. Ya kita tunggu karena baru dibacakan hari ini kan. Baru dibacakan jam 13 waktu Indonesia Barat. Kita tunggu apakah kedua belah pihak atau salah satunya itu akan mengajukan upaya hukum atau tidak. Jadi ada masa sejak dibacakan putusan tersebut, pihak penggugat maupun pihak tergugat menerima atau tidak. Selama 14 hari ini masa kedua belah pihak untuk pikir-pikir apakah menerima putusan tersebut, apakah tidak menerima dengan melakukan upaya hukum yaitu banding. Tuntutan balik dari pihak tergugat itu adalah kan tergugat meminta agar anak itu berada dalam asuhannya. Itu yang ditolak oleh majelis hakim. Ya, itu apa sih, kan proses penyelesaian perkara ini adalah secara e-litigasi atau perkara diselesaikan secara e-court, sehingga jawab, replik, duplik serta pembacaan putusan dilakukan secara elektronik. Yang offline adalah hanya pembuktian. Sean support saya, dia apapun yang membuat saya bahagia, yang membuat yang terbaik buat saya, pasti gitu sih, anak saya, keluarga, dan pasti kalian semua juga. Jadi memang permasalahan ini kami sudah ketahui kurang lebih 1 tahun silam. Ya, proses sudah berjalan cukup lama untuk kami lakukan semacam proses untuk mendamaikan lah. Ya, kita cari solusi terbaik untuk apabila kawan-kawan ini, mereka berdua kawan saya baik dan saya udah kenal lama, lebih dari 10 tahun. Terus saya ditunjuk sebagai kuasa hukum dari salah satu pihak. Nah, tapi di luar dari itu, saya, semua langkah-langkah yang baik sudah kita lakukan. Ya, baik itu bertemu dengan pihak masing-masing secara individu bersamaan, dan juga kita memberikan input-input juga untuk diselesaikan juga dengan keluarga secara internal. Jadi hal-hal itu sudah dilakukan oleh mereka, tapi fakta berkata yang lain gitu loh, bahwa akhirnya hal ini harus masuk ke persidangan dengan adanya gugatan dari pihak Ola terhadap Aufar. Memang kalau misalkan kita ini kan hanya sebatas ya, kita limited terkait tentang bagaimana hanya untuk memberikan input ya kan, untuk mencari solusi. Tapi ujung-ujungnya yang menjalani kehidupan rumah tangga itu kan mereka berdua. Apabila memang sudah nggak pas lagi, udah nggak cocok lagi, yang walaupun ini udah dicoba ya, mungkin
di kami ini yang kami ketahui 1 tahun, tapi antara mereka pasti juga sudah bertahun-tahun mereka coba kan begitu. Hubungan mereka juga last quite long, berapa hampir 10 tahun gitu kan. Pernikahannya dan dikaruniai 2 anak yang sangat cantik-cantik. Melihat hal ini bukan suatu gerakan yang impulsif gitu dari Ola, bukan. Ini sudah dipikirkan dengan matang dan baik pun juga dengan Ovar sendiri sudah mengetahui hal itu. Jadi kami sampaikan bahwa harapan kami dan kami pasti make sure itu bahwa perceraian ini akan selesai dengan baik-baik dan dengan harmonis. Tapi bicara tentang ini, ya kita lihat ke depannya seperti apa. Konsekuensi daripada perceraian itu bagaimana. Mereka sudah dikaruniai anak, mesti melihat lebih daripada ego masing-masing dari mereka, yaitu apa? Kepentingan daripada tumbuh kembang anak itu sendiri. Sehingga hal tersebutlah yang akhirnya melunakkan kedua hati insan ini, sahabat-sahabat saya, untuk mari kita selesaikan secara damai, secara harmonis, secara baik-baik. Yang mengetahui pihak ketiga itu kata hanya Ola dan Ovar. Nah, tapi kita harus apresiasi apa yang Ola sampaikan. Kita baik-baik aja dan lain sebagainya. Berarti dia masih terus mau mencoba, ya kan begitu? Terus mau mencoba. Mau bagaimanapun apapun itu informasi, misinformasi, ya kan? Tapi nggak pernah tuh dia bicara jelek tentang suaminya. Begitu pula sebaliknya, Ovarnya kepada Ola. Nah, hal itu yang mesti kita apresiasi dari mereka. Sudah bisa rumah. Sudah lama. Sudah lama. Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sidang berjalan dengan baik dan lancar. Hari ini agendanya adalah mengajukan permohonan bukti dari penggugat dan tergugat. Semuanya berjalan dengan baik. Bukti surat sih, bukti surat sifatnya lebih administratif. Untuk hari ini masih ada kesibukan dengan pekerjaan. Jadi kami dari tim pengacara mewakili Mbak Ola. Itu lebih kepada KTP, buku nikah, itu sih yang kita sampaikan, kartu keluarga. Untuk bukan sepakat ya, ini juga ada masukan dari kami kan. Hari ini juga sifatnya kan lebih administratif ya, kita menyerahkan bukti surat. Jadi kemungkinan besar agenda selanjutnya adalah cross eksaminasi pada minggu depan. Kita juga lagi menyiapkan saksi-saksi untuk di minggu itu. Masih kita diskusikan. Ada berapa saksi pun rencananya? 2 penggugat. 2 saksi. Masing-masing 2 atau satu-satu? Mungkin dari tergugat Ya, dari kami juga kami lagi siapkan sih, tergantung kita lihat kebutuhannya nanti. Kita komunikasi lagi dengan klien untuk saksi berikutnya. Biasanya kerabat atau teman. Itu aja sih paling. Nanti kita komunikasi, kita belum tahu sih jadwalnya mereka minggu depan maksudnya tanggal 23 ya, minggu depan kan hari libur tuh. Jadi tanggal 23 sidangnya, ditunda 2 minggu ya. 23 Mei dengan agenda pemeriksaan saksi ya? Ya, Dari pihak penggugat dan tergugat? betul. ya, komunikasi dan silaturahmi masih dijalankan dengan baik oleh Mas Ovar dan Mbak Ola. Memang kan mereka bertemu juga secara baik-baik, dan berpisah kan juga tidak harus membuat kegaduhan. Berpisah juga dengan baik-baik. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.